Oke, teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi hari ini saya bersama Bung Iski. Hiski ya. Ya, jadi memang kita berkenalan waktu itu di ini ya, di Instagram ya, Bung. Betul, Bung. Di Instagram karena memang saya ngelihat video dari Bung Hiski ini juga sering bikin-bikin konten ya di Instagram. Menarik. Makanya saya coba kan DM Abang waktu itu ya. Ya. Terus saya minta nomor, akhirnya saya coba kontak lagi kemarin. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita bisa bertemu. Dan karena waktu itu juga abang ngirim satu artikel kalau nggak salah ya, soal liberalisasi pendidikan. Makanya saya berpikir menarik untuk kita bahas soal itu ya bang. Ya. Siap ya? Siap. Oke, jadi bang, mungkin kalau kita bicara soal liberalisasi pendidikan ini, kita mulai dari definisinya dulu ya, biar 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 enak nanti kan untuk kedepannya gitu. Ya. Kalau liberalisasi pendidikan, di situ ada kata liberalisasi ya. Artinya ada kaitannya nggak bang sama liberalisme gitu? Ya. Oke. Ada yang bermasalah di situ Ya. liberalismenya. Menurut Betul. abang gimana? Jadi memang liberalisasi itu kan kata dasarnya adalah liberal. Oke. Artinya kalau kita telisik lebih jauh, liberal itu kan termnya punya definisi bebas ya. Ya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, kita nggak bisa lepaskan bahwa liberalisasi pendidikan itu terkait erat dengan liberalisme ekonomi. Jadi dulu ada seorang ekonom ulung yang bernama Adam Smith. Oke. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bapak liberalisme. Beliau menyatakan bahwa perekonomian idealnya diatur oleh tangan-tangan gaib atau invisible hand. Negara tidak boleh sama sekali mengatur perekonomian. Biarlah perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Nah, doktrin atau paham liberalisme ekonomi yang dicetuskan oleh Bapak Adam Smith ini yang kemudian menjadi rujukan dari para penguasa ekonomi dunia berikutnya. Nah, jadi kalau kita cermati dalam sejarah perkembangan dunia, pasca Perang Dunia Kedua itu kan memang banyak negara yang menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan liberalisme, yaitu proteksionisme. Amerika dan Soviet dan kemudian negara-negara Eropa semuanya menerapkan proteksionisme. Nah, di kemudian dekade proteksionisme ini dianggap kok menghambat ya perkembangan ekonomi global bagi sebagian orang. Yang saya tadi bilang adalah penguasa ekonomi dunia itu tadi. Gitu. Mereka kemudian teringat gagasan dari Pak Adam Smith bahwa yang namanya perekonomian ya tidak boleh dibatasi, even itu antar negara. Artinya proteksionisme itu kan berarti ada pembatasan antar satu negara dengan negara lainnya. Ya. Nah, kalau menurut Adam Smith ya tidak boleh. Artinya antar negara pun tidak boleh ada batasan gitu. Biarkan ekonomi itu bebas, biarkan ekonomi itu tidak diintervensi oleh negara, mekanisme pasar yang akan mengaturnya. Nah, sehingga kemudian berangkat dari pemikiran semacam itu, para penguasa ekonomi dan politik di akhir dekade 1980-an, waktu itu menjelang akhir Perang Dingin ya, itu kemudian memunculkan suatu kesepakatan baru, di mana kesepakatan ini mereka harapkan, mungkin kita bisa tafsirkan, mereka paksakan harus diterapkan oleh negara-negara lain di dunia. Utamanya adalah negara-negara berkembang yang bisa mereka hegemoni. Kesepakatan ini muncul di tahun 1989. Namanya Washington Consensus atau Konsensus Washington. Konsensus Washington ini berisikan beberapa poin. Salah satu poinnya adalah privatisasi. Ya. Jadi yang saya tahu dari Konsensus Washington ini ada poin-poin mengenai deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Deregulasi itu jadi dalam pemahaman mereka ekonomi itu tidak boleh banyak-banyak diatur oleh regulasi. Harus seminim mungkin terkena regulasi. Jadi kalau menurut pemahaman mereka regulasi ini kan representasi dari intervensi negara. Nah itu nggak boleh banyak-banyak lah di situ.
kalau bisa jangan ada gitu kan. Itu Apalagi diintervensi oleh ininya, oleh presidennya misalnya, itu lebih nggak boleh lagi. ya betul. Artinya Iya. tidak boleh ada negara dalam wujud apakah itu eksekutif kah atau BUMN kah Iya. atau apapun kah yang dia bisa mengintervensi jalannya perekonomian terlalu jauh gitu. Itu apalagi kemudian ketika ada regulasi yang memperumit arus masuk modal. Itulah esensi dari deregulasi Iya, kan iya, iya. seperti itu. Kemudian muncul poin tentang privatisasi. Mhm. Privatisasi artinya memprivatkan seluruh, bukan hanya segala hal yang terkait dengan perekonomian, tapi seluruh aspek kehidupan. Oke, oke, oke. Gitu. Artinya di sini negara kalau bisa lepas tangan dari semua aspek yang sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks kenegaraan secara umum, ya itu memang harusnya negara yang bertanggung jawab gitu ya. Misalnya Mhm. kalau kita ngomong soal infrastruktur, pendidikan, Iya, iya, kesehatan dan iya. sebagainya. Nah, tapi kalau dalam pemahaman para pemikir atau penggagas konsensus Washington ini, Mhm. yang namanya intervensi negara semacam itu harus dilepaskan, Oke, oke. harus dihilangkan kalau Mhm. bisa. Itulah esensi dari privatisasi. Oke, oke. Oke, maka kemudian waktu kita kenal ada istilahnya privatisasi sumber daya air. Mhm. Jadi pengelolaan negara dalam konteks sumber daya air semakin dihilangkan. Iya, iya. Serahkan air itu pada swasta, Iya, iya. pada aktor-aktor ekonomi non negara. Biarkan kemudian mekanisme pasar yang akan mengatur jalannya Mengatur. pengelolaan air. Ada pasar bebas ya, Bang, di Ya, sana. itu kemudian ya, bertemu dengan konsep free market Iya, itu iya, ya. iya. Nah, itu privatisasi. Kemudian poin lainnya ya liberalisasi. Iya, Ya, iya. liberalisasi secara esensial samalah dengan privatisasi. Liberalisasi tadi seperti yang di awal pembicaraan kita itu udah kita singgung bahwa itu berasal dari kata liberal, Oke. ya kan? Dan kemudian itu berpatokan pada gagasan Adam Smith, Iya, iya. liberalisme itu, bahwa memang negara tidak boleh ada campur tangan, kalaupun ada sedikit aja dalam Iya, perekonomian, iya. mekanisme pasar yang mengatur jalannya Iya. ekonomi. Itu esensi dari Oke, oke. liberalisasi seperti itu. Dari penjelasan Abang tadi emang kita ngelihat ya, eh, beberapa paham juga memang kan ada plus minusnya ya. Kalau Ya, menurut Abang tadi kan minusnya dari liberalisme ini adalah terlalu bebas ya. ya, Mungkin efeknya jadi yang kaya makin kaya gitu ya. Yang miskin jadi miskin, yang kurang kreatif jadi kurang kreatif tetap begitu. ya, ya Mungkin artinya gitu kan, kan maksudnya, Bang? oh ya, kalau kita pelajari secara menyeluruh apa yang Adam Smith cita-citakan itu, sebenarnya cita-cita beliau mulia Iya, ya. iya, ya, betul, betul. Artinya dia menginginkan bahwa seluruh orang itu punya kesempatan yang sama, peluang yang sama Mhm. untuk bisa berusaha, Mhm. untuk bisa berkegiatan ekonomi Ya, ya. gitu. Sehingga dalam pandangan dia kalau misalnya intervensi negara itu terlalu besar, maka peluang dari masing-masing orang ini akan semakin kecil. Itu pemahaman dia. Ya, ya. Cuma mungkin apa yang terjadi secara realitanya Iya, iya. kemudian baik dalam level global maupun dalam level regional maupun nasional di masing-masing negara gitu Mhm. ya, itu tidak selaras Yang dengan punya cita-cita modal makin beliau. makin makin Ya, gede dia ya. pada akhirnya kemudian kan ketika negara tidak ada intervensi, yes memang setiap orang punya kompetisi, punya kesempatan berkompetisi. Tapi faktanya ketika masing-masing orang itu mau berkompetisi, basicnya nggak sama satu sama Iya, lain. iya, iya, betul. Amunisinya satu sama lain tidak sama. Iya, Padahal mereka masuk ke dalam kancah peperangan yang sama, analoginya mungkin iya, seperti itu. betul, betul. Bayangkan misalnya ketika saya punya amunisi 100 peluru kan, dengan Bung Ketua misalnya Satu peluru. hanya 5 peluru, kita terjun ke dalam peperangan yang sama bisa diterka siapa Iya, yang mati iya, duluan. Kan iya. misalnya begitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira yang terjadi dalam implementasi dari mekanisme pasar bebas Oke. itu. Oke. Sehingga Kalau kemudian oke, oke, lanjut. ketika kemudian masing-masing orang yang tidak punya amunisi yang sama ini bertempur di dalam kancah peperangan yang sama, hasilnya adalah ya kemenangan dari satu pihak yang dia punya amunisi banyak dan kekalahan di pihak lain yang punya amunisi sedikit bahkan tidak punya amunisi. Iya, betul, betul. Artinya ketika ada pihak yang kalah, mereka dikuasai oleh yang menang. Iya, iya. Penguasaan terjadi dan monopoli yang sebetulnya tidak dikendaki oleh Adam Smith terjadi pula. Mhm. Seperti itu, Bung. Lalu Abang, kalau berdasarkan penjelasan yang disampaikan Abang itu, liberalisasi berarti dalam konteks
pendidikan itu gimana? Misalnya Ya, kita kerucutkan aja ke biaya kuliah yang mahal misalnya. Itu ya, gimana, Bang? ya itu yang memang menjadi awal dari diskusi kita ya. Iya, iya. Kita waktu itu sempat ada chatting mengenai polemik UKT ya, Iya, iya, betul. uang kuliah tunggal gitu Hmm. kan. Ya di sini saya mau menyatakan bahwa memang eh, polemik mengenai UKT ini sangat terkait erat dengan liberalisasi pendidikan. Oke. Kenapa? Karena UKT yang mahal itu memang tidak terlepas dari upaya kampus, universitas atau satuan pendidikan tinggi untuk mencari penghasilan. Mhm. Kenapa mereka harus ngoyo nyari penghasilan? Karena suplai keuangan dari negara semakin sedikit. Semakin sedikit. Saya nggak tahu, mungkin ada kampus yang sudah tidak disuplai sama sekali oleh negara ya, padahal dia mungkin kampus negeri. Saya tidak tahu soal itu, tapi yang saya tahu memang rata-rata kampus negeri yang sudah berstatus badan hukum gitu ya, itu tidak mendapat suplai memadai secara finansial dari negara gitu. Itu yang menyebabkan mereka harus mencari sumber keuangan sendiri secara optimal. Dari mana lagi kalau bukan dari mahasiswa atau calon mahasiswa? Ya, ya. Muncullah permasalahan kenaikan UKT. Ya, ya. Nah, kenapa sekarang suplai keuangan dari negara atau support pendanaan dari negara pada kampus-kampus negeri minim? Nah, kita harus rujuk lagi secara historik bahwa tadi menyambung pada penjelasan saya terkait konsensus Washington di level global, ya ingat bahwa salah satu poinnya kan memang privatisasi dan liberalisasi. Dan para penggagas konsensus Washington, ya di situ ada lembaga-lembaga Bretton Woods ya kayak IMF, World Bank gitu ya. Ini kan memang lembaga-lembaga multilateral yang sering memberikan resep-resep ekonomi pada negara-negara di dunia. Termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia kan begitu. Nah, setelah konsensus Washington ini muncul, IMF dan World Bank ini kan memang dalam tanda kutip ya menjajakkan resep-resep yang berbasiskan pada konsensus Washington ini pada seluruh negara di dunia. Dan di tahun 1994 ya, para pendukung konsensus Washington ini memproduksi dalam tanda kutip bisa dibilang gitu ya satu lembaga multilateral baru gitu yang fungsinya juga sama, ingin supaya resep-resep yang mereka gagas dalam konsensus Washington ini diterapkan oleh seluruh negara yang nantinya dalam tanda kutip ya mungkin dirayu atau diharuskan masuk dalam lembaga tersebut. Nama lembaga yang muncul di tahun 1994 ini adalah World Trade Organization, WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, salah satu hal yang diamanatkan oleh WTO itu adalah bahwa ada 12 sektor jasa yang harus diprivatisasi oleh negara yang menjadi anggotanya. Nah, 12 sektor jasa ini salah satunya adalah sektor pendidikan. Di samping di situ ada kesehatan dan yang lain-lain. Nah, artinya setiap negara di dunia yang menjadi anggota WTO mau tidak mau, harus ngikut. Suka tidak suka, harus mengikuti amanat ini. Harus mengikuti kewajiban yang ditetapkan oleh WTO. Yaitu meliberalisasi seluruh sektor yang diamanatkan oleh WTO. Salah satunya ya pendidikan. Pendidikan ya. Nah, terbentuk WTO 1994, kemudian di tahun 1995, Indonesia resmi menjadi anggota WTO. Ya, sehingga konsekuensinya ya Bung Ketua bisa tahu ya, mau tidak mau kita harus mengikuti semua anjuran atau resep yang disediakan oleh WTO itu. Yang kalau menurut mereka tujuannya untuk menyehatkan perekonomian. Ya. Pada akhirnya kemudian ya itu dilakukan. Jadi 1995 itu kan masih dalam masa Orde Baru ya, pemerintahan Presiden Soeharto kala itu. 1998 Soeharto lengser, tapi ternyata lengsernya Soeharto tidak menimbulkan konsekuensi ditinggalkannya resep-resep WTO atau konsensus Washington oleh pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto. Enggak, justru dilanjutkan. Apalagi 1997 kita itu kan tenggelam dalam krisis ekonomi. Nah, Soeharto kala itu menyetujui suatu resep yang intinya adalah juga liberalisasi ekonomi dengan IMF. Namanya Letter of Intent waktu itu. Ditandatangani di tahun 1997.
sama, itu juga isinya pure liberalisme. Pure liberalisasi seluruh sektor ekonomi. Maka kita tahu sejak saat itu yang namanya Bulog nggak lagi mengurusi tata niaga beras rakyat, yang namanya IPTN, ya tahu ya IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Itu industri di Gantara sebetulnya kebanggaannya rejim Soeharto, karena di situ kan itu kan kreasinya, karyanya Pak Habibie gitu kan. Kita bisa menerbangkan pesawat yang diproduksi oleh anak bangsa sendiri itu melalui PTN. Tapi melalui resep letter of intent-nya IMF, negara diharuskan untuk menghilangkan support pendanaan bagi IPTN. Maka IPTN pun gugur pasca 97. Nah, artinya apa? Pasca Soeharto lengser, kita benar-benar tenggelam dalam lautan resep Washington Konsensus. Karena rejim-rejim setelah Soeharto tidak ada yang berani mengkoreksi hal itu. Nah, termasuk yang tadi sudah kita ulas tentang liberalisasi pendidikan. Ya kan kita udah jadi anggota WTO nih. Nah, kemudian kita juga menyepakati apa yang disebut sebagai tadi itu General Agreement Trading in Services. Ya, yang mengharuskan kita untuk meliberalisasi banyak sektor dalam kehidupan. Sektor jasa seperti pendidikan salah satunya gitu kan. Akhirnya benar-benar itu dilaksanakan oleh pemerintah. Saya ingat betul liberalisasi pendidikan itu berawal di tahun 2000 kala itu, Bung. Nah, gimana tuh? Jadi awalnya itu mungkin bisa dibilang itu trial ya, uji coba. Ada 4 perguruan tinggi negeri kala itu. Boleh disebut? Boleh. Itu ada Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Gimana tuh, Bang? 4 PTN yang kala itu oleh pemerintah dialih statuskan dari PTN yang memang betul-betul disupport segala hal oleh negara menjadi PTN yang semi private. Ya. Nah, dibungkus waktu itu oleh status BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Jadi keempat PTN ini dilabeli titel BHMN, yang esensinya adalah keempat kampus ini tidak mendapatkan support full lagi dari negara. Awalnya full ya? Awalnya full. Yang namanya PTN itu kan memang disupport full ya. Makanya itu yang membedakan negeri dengan swasta. Kenapa lu kuliah di kampus negeri? Oh murah, kan begitu. Image orang di masa lalu ya, tahun 90-an ke belakang, kan begitu. Kenapa dia pilih PTN, kenapa dia pilih kampus negeri? Lebih murah, swasta mahal. Udah murah berkualitas lagian begitu kan. Nah itu yang kemudian ingin dihajar oleh liberalisasi pendidikan. Bahwa yang bikin murah itu kan support pendanaan dari pemerintah. Nggak boleh ada dong, biarkan PTN itu bersaing dengan PTS, dengan swasta. Makanya nggak usah lu support soal pendanaan, ntar dia menang curang lo, kan begitu. Logika mereka begitu. Nah akhirnya itu ditrialkan, diuji cobakan pada 4 PTN yang tadi saya sebut. Di tahun 2000 mereka sudah menyandang status BHMN. Nah mulailah itu keluhan-keluhan mengenai kok ini naik uang pangkal, kok semesteran naik di keempat kampus itu. Nah di tahun 2005 bertambah kampus yang menyandang status BHMN. 2 kampus lagi, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Yang satunya lagi saya lupa. Daripada saya salah sebut kan. Yang pasti ada 1 PTN lagi. Jadi di 2005 itu bertambah 2 PTN yang menyandang status BHMN. Sehingga sejak 2005 total ada 6 PTN menjadi BHMN. Maka saya ingat betul, saya waktu itu kuliah 2006. Ya, ketahuan tuanya saya. Saya kuliah 2006. Itu sudah ada pandangan umum kala itu bahwa ke-6 kampus ini kampus mahal. Jangan lu masuk situ kalau uang lu nggak kenceng. Udah ada lah. Bahasa-bahasa, ucapan-ucapan seperti itu bahkan di kalangan kita waktu itu sama anak SMA yang baru mau lulus. Jangan masuk UI deh, jangan masuk ITB deh, udah mahal. Gitu. Pada akhirnya itu juga yang menjadi pertimbangan saya untuk tidak memilih kampus-kampus itu. Akhirnya saya masuk kampus yang kala itu masih murah. Ya. Nah, sejak saat itu ya Bung ya, mulailah itu diuji cobakan liberalisasi pendidikan ya. Dan sebetulnya tadi kan nah tadi mungkin kita agak mundur, sejak 2005 sudah ada 6 PTN yang menyandang status BUMN. 2 tahun sebelum bertambahnya kampus yang menyandang status BHMN itu,
itu diundangkan. Nah, ini penting. Iya. Suatu regulasi yang dia memang betul-betul mengamanatkan negara ini untuk benar-benar melepaskan support pendanaan pada PTN. Oke. Ya, intinya adalah supaya liberalisasi pendidikan itu terimplementasi secara sempurna. Nah, regulasi ini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di tahun 2003. Oh, langsung dibikin dalam regulasi ya? Ya, memang kan Oke. eh, seperti halnya aspek-aspek lain yang diliberalisasi, misalnya dulu sempat ada Undang-Undang Sumber Daya Air. Sama, esensinya itu liberalisasi. Meskipun melalui regulasi gitu ya. Emang paling mujarab lewat regulasi ya, biar Oh nggak bisa iya. diprotes. Ya, Jadi lanjut dulu Bang. sempat ada temuan ya bahwa lembaga donor internasional ya, itu sempat mensupport pembuatan sekian banyak regulasi di MPR dalam satu masa. Termasuk amandemen UUD 45 juga itu kan disupport oleh lembaga-lembaga donor internasional. Nah, ternyata poin-poin yang masuk kemudian kita ketahui adalah poin-poin terkait liberalisasi. Begitu juga soal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini atau Sisdiknas. Muncul, diundangkan tahun 2003, dan itu memang betul-betul diamanatkan mengenai seluruh universitas harus menjadi BHMN. Ya, negeri ya, universitas negeri harus menjadi BHMN. Yang artinya, support pendanaan memang harus seminimal mungkin. Ya, diberikan oleh pemerintah. Berarti Bang, yang saya nangkap di tadi ya, Ya. Dulu kan beberapa kampus itu disupport full ya. Ya. Akhirnya pelan-pelan nggak disupport dengan tujuan untuk biar mereka bisa bersaing secara bebas gitu. Ya. Sama swasta. Ya. Oh ya. Artinya gini, kalau kita bicara dalam sudut pandang pemerintah, ya tentu tidak begitu ngomongnya. Ya. Ini kan analisis saya. Ya. Kalau kita bicara dari sudut pandang pemerintah, saya ingat betul kenapa sih hal-hal semacam itu diberlakukan, kenapa BHMN itu harus diterapkan dan sebagainya gitu kan. Bahasa istilah pemerintah kala itu adalah otonomi kampus. Ya. Kan biasanya gitu. Ya. Kan dicari istilah kan. Ya, makanya saya kan mau cover both sides saya kan, ya kan. Oke. Nggak dari sudut pandang aja kan. Ya. Jadi istilah pemerintah kala itu, istilah kekuasaan formal kala itu adalah kita harus menerapkan otonomi kampus biar PTN-PTN ini mandiri. Gitu. Mandiri ya. Sebetulnya secara konseptual bagus. Persoalannya dalam penerapannya tidak seideal apa yang diterapkan oleh negara-negara maju. Kalau kita lihat di negara-negara maju, negara-negara Eropa, negara Nordik ya, memang mereka menerapkan otonomi kampus. Tapi otonomi dalam hal pengelolaan secara organisatoris. Pengelolaan secara politis. Artinya begini, ketika ada satu kampus mengadakan pemilihan rektor misalnya, pemerintah atau kementerian itu lepas tangan. Udah lu masing-masing dekan, masing-masing fakultas ya kan, seluruh dosen aja udah yang handle itu pemilihan rektor. Betul-betul rektor yang tercipta yang dikendaki oleh warga kampus. Tapi secara pendanaan full disupport oleh negara. Otonomi kampus di negara-negara Eropa yang maju ya seperti itu. Kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia, otonomi kampus itu hanya dalam hal finance atau pendanaan. Tapi dalam hal keorganisasian, intervensi pemerintah masih sangat kencang dari kampus ya kan. Rektor yang terpilih mungkin, kalaupun dia, dan itu sempat terbukti, saya nggak usah sebut nama kampusnya, dia dalam pemilihan rektor di kampusnya itu kalah suara. Tapi karena dia yang dikehendaki oleh Menteri Pendidikan kali itu, dialah yang menang. Nah, itu contoh bahwa sebetulnya otonomi kampus di Indonesia ya agak sumir, agak rancu ya. Jadi ya seperti itulah gitu ya. Nah, seperti itu, Bung. Jadi istilah pemerintah dulu melabeli apa yang kita namakan sebagai privatisasi atau liberalisasi dengan otonomi perguruan tinggi, otonomi kampus, supaya mereka lebih mandiri, lebih independen. Harusnya ditambahkan kata-katanya dalam hal pendanaan, kan begitu. Dan seperti pada akhirnya sampai hari ini, ya justru merugikan banget ya untuk mahasiswa ya. Iya, betul. Ya seperti yang saya bilang, support pendanaan dari negara itu ditekan, artinya kampus-kampus ini kan harus mencari sumber pendanaan sendiri. Dari mana itu mereka raih? Mahasiswa. Kecuali dari mahasiswa atau calon mahasiswa. Ya muncullah polemik mahalnya UKT sekarang. Dulu kan mungkin bukan UKT, dulu kan uang pangkal semesteran itu kan masih terpisah-pisah ya. Sekarang digabung jadi UKT kan. Sama.
Dulu itu saya ingat betul waktu saya mau masuk jurusan sosiologi di UI, uang masuknya aja udah 10 juta dan itu termurah di UI. Itu yang membuat saya batal untuk mengambil itu pilihan itu dalam SPMB dulu ya. Karena UI udah BHMN pada tahun itu 2006. Nah, itulah mungkin bisa kita komparasikan dengan kondisi yang sekarang. Karena memang yang namanya liberalisasi ini tidak di-stop atau bahkan direm, dilanjutkan malah. Nah, sekarang kan memang Undang-Undang Sisdiknas ini mau direvisi. Lagi ada revisi Undang-Undang Sisdiknas kan. Kalau saya baca draftnya, semoga sekarang udah berubah draftnya. Tapi saya baca 2 tahun lalu, itu justru ya lebih menggila lagi tuh liberalisasinya. Karena seluruh kampus harus menjadi PTNBH. PTNBH ini ya wajah lain dari BHMN di zaman dulu. Artinya seluruh kampus harus otonom dalam hal pendanaan. Itu jelas ada di klausul RUU Sisdiknas. Ya, di draftnya ya. Nah, kalau misalnya memang, nah ini juga jadi problem kan. Sejauh mana sih sebetulnya seluruh stakeholder kita dalam bernegara itu punya concern terhadap hal ini gitu kan. Artinya kalau kita lihat dalam dari tahapan-tahapan sejak di masa lalu Undang-Undang Sisdiknas itu bisa lolos. Itu kan bisa lolos kalau kita lihat di tahun 2003 itu. Karena disetujui oleh mayoritas partai di DPR. Yang menolaknya itu saya ingat betul, hanya ada 2 partai, itu PDI Perjuangan dan satu lagi fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Itu terdiri dari beberapa partai, salah satunya partai PKP, mungkin udah nggak ada partainya. Nah, mayoriti itu mendukung. Itu akhirnya bisa lolos. Ya. Dan kemudian waktu di tahun 2008 ada lagi nih undang-undang yang ini khusus untuk khusus untuk mengamanatkan liberalisasi di pendidikan tinggi. Kalau Sisdiknas ini kan seluruh jenjang pendidikan diatur ya di situ ya. Nah, di 2008 itu muncul undang-undang yang dia memang ingin meliberalisasikan, fokus memprivatisasikan seluruh pendidikan tinggi, namanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau BHP. Ya, di 2008. Sama, ini malah nggak ada yang menolak. Seluruh fraksi waktu itu mendukung. Saya ingat betul karena waktu itu saya memonitoring masalah ini di kampus gitu kan. Tidak ada penolakan dari partai-partai di DPR pada saat itu. Nah, tapi alhamdulillah puji Tuhan, Undang-Undang BHP digugat oleh banyak yayasan, banyak satuan pendidikan ke MK. 2010 itu dibatalkan oleh MK. Gitu. Nah, tapi kan problemnya nggak selesai karena masih ada Undang-Undang Sisdiknas ini. Yang mau direvisi, dan malah draft revisiannya saya lihat lebih dahsyat lagi nih liberalisasinya kan. Nah, artinya sekarang sejauh mana komitmen politik dari partai-partai di DPR, dari pemerintah untuk bisa nggak usah nyetop deh, ngerem lah ya liberalisasi ini gitu. Karena memang konsekuensinya nanti panjang. Bukan hanya mahalnya UKT, tapi nanti juga ada dampak sosial, politik, ideologis, budaya. Mungkin salah satunya itu ya Bang ya. Kayak orang kuliah bukan lagi berdasarkan meritokrasi ya. Kayak ada anak-anak yang memang ada kemampuan gitu. Siapa yang punya uang ya berarti dia yang kuliah gitu. Betul. Iya, dan itu kan sudah sering saya dengar di tahun ajaran baru saat ini malah. Sudah sering saya dengar bahwa ada satu kampus ternama, kampus negeri gitu kan. Pokoknya lu kalau bukan anak birokrat nggak usah ke situ deh gitu. Padahal yang ngomong gitu TA anggota DPR, tenaga ahli anggota DPR. Yang mungkin levelnya di atas kita masih kan. Bicaranya seperti itu. Nggak usah masuk kampus itu deh. Itu udah ranahnya anak birokrat, anak konglo dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang kita bisa harapkan dari sistem pendidikan tinggi semacam itu? Sekarang kan jadi logikanya adalah logika bisnis pendidikan yang muncul. Betul. Orang atau calon mahasiswa itu dia kuliah mengeluarkan banyak sekali biaya. Ya, kita nggak usah ngomong bahwa dia berduit atau tidak. Ya kita pasti udah pastikan dia berduit lah, bahkan berlebih bisa kuliah di PTN ternama misalnya kan. Nah dia mengeluarkan banyak biaya di situ, high cost, ya kan. Lalu apa yang dia harapkan nanti setelah dia dapat pekerjaan buah dari dia mengenyam kuliah di pendidikan tinggi tersebut? Pastinya balik modal, pasti itu kan. Misalnya nih fakultas kedokteran di satu bahkan nggak balik modal kadang-kadang. Lebih kan? Nggak balik modal. Iya, bahkan pengennya lebih, ya kan gitu kan. Nah sekarang ini coba kita bayangkan, Bung Ketua, ada mahasiswa misalnya, dia kuliah di fakultas kedokteran di suatu kampus PTN ternama, mengeluarkan banyak sekali biaya di situ, ya kan. Bahkan untuk jadi dokter itu kan nggak cukup 4 tahun ya, saya tahu ya. Dia kuliah lagi kemudian untuk bisa praktek.
Nah, sekarang ketika dia jadi dokter, apa yang dia harapkan? Bisa kita teka kan? Ya kan? Pasti yang diharapkan adalah akumulasi profit. Iya, iya. Kenapa? Gue udah banyak habis uang untuk kuliah. Ketika gue kerja hasil dari kuliah gue, ya gue pengen dong dapat keuntungan yang banyak, melebihi bahkan biaya kuliah yang udah gue keluarkan. Jadinya logika untung rugi, logika profit yang muncul, ya kan? Ya, Itu ya, yang saya betul. tadi bilang. Jadi orang kuliah itu berbisnis pendidikan. Ya. Orang memberikan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan tinggi, dia berbisnis juga. Ya, ya. Bayangkan betapa mirisnya nanti muncul dokter-dokter yang dia orientasinya adalah akumulasi profit. Dari mana dia dapat akumulasi profit itu kalau nggak dari pasien? Ya, ya. Sangat minim atau mungkin amit-amit akan tidak ada nanti dokter-dokter yang berjiwa sosial. Ya. Makanya tadi saya bilang liberalisasi pendidikan kalau tidak direm berbahaya karena akan ada dampak politik, dampak sosial, dampak budaya, dampak ideologis bahkan. Ya, saya jadi ingat Bang, di salah satu di short YouTube ya, lewat salah satu dokter perempuan bilang, dokter itu lebih jahat dari polisi. Oh, ya saya tahu siapa yang mengucapkan. Kalau polisi itu ya, ya. nilangin orang sehat, Ya. dokter nilangin orang sakit. Ya. Ya, seperti itu. Jadi logika bisnis betul tuh. Oke. Sebelumnya disclaimer mungkin kita bukannya ingin Enggak, ingin menyentil atau menyenggol profesi dokter bukan, tapi kita pengen bicarakan konsekuensi logis. Ya, konsekuensi logis dari liberalisme itu tadi. Iya, artinya kita ngomong bukan moralitas baik atau buruk, tapi konsekuensi logis yang ditimbulkan di semua sektor akibat dari liberalisasi pendidikan ini seperti apa. Itu satu contoh. Nah, misalnya contoh lain, nantinya mungkin ketika liberalisasi ini terjadi makin akut gitu ya, jurusan-jurusan yang dipandang orang nanti mungkin tidak terlalu mendapatkan atau tidak menjanjikan di masa depan gitu ya. Misalnya, sorry nih, jurusan Bung. Ya, ya. Jurusan yang terkait dengan sastra, atau saya dulu kuliah antropologi. Jurusan sejarah misalnya. Jurusan-jurusan seperti ini kan mungkin nanti dipandang orang bukan jurusan yang profitable. Oke. Lulus dari jurusan ini, lu nggak otomatis mungkin dapat kerjaan karena jarang sekali pasar tenaga kerja. Dan ini memang udah aku buktikan, Bung. Ya, sudah. Jadi benar banget ya. Itu. Saya sudah buktikan jurusan seperti yang saya geluti dulu ya kan, di mana saya kuliah di situ, itu memang sangat sulit sekali penerimaan dari pasar tenaga kerja. Betul. Pasar tenaga kerja itu kan banyak membutuhkan misalnya jurusan akuntansi, ekonomi, hukum masih lah, psikologi, karena kan setiap perusahaan ada HRD dan sebagainya, ya kan? Ketika kemudian liberalisasi ini terjadi makin dahsyat, maka nanti jurusan-jurusan yang dianggap tidak profitable sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Lalu kalau jurusan ini akan ditinggalkan, siapa nanti yang akan concern pada sejarah bangsa? Misalnya, ya kan? Karena sejarah tidak profitable. Siapa nanti concern pada pelestarian kebudayaan? Siapa yang concern pada kesusastraan? Artinya apa? Ada dampak budaya juga yang nantinya tidak kecil kalau liberalisasi ini terjadi makin akut. Seperti itu. Jadi, Bung, di akhir nih gimana, Bung? Langkah apa kira-kira yang harus dibikin? Biar seperti yang Bung bilang tadi, ngeremnya gimana caranya, Bang? Ya, itu dia ya. Memang jujur agak sulit ya. Kalau kita bicara soal langkah penyelesaian. Kalau stop kan nggak mungkin gitu. Ya, ngeremnya gimana? Stop, ya, nah itu dia. Artinya memang kita bicara soal policy dari negara ya. Jadi kita nggak terlepas dari stakeholder dalam bernegara itu sendiri. Artinya karena ini policy, maka dibutuhkan memang yang tadi saya sudah singgung, komitmen dari seluruh stakeholder, baik itu di parlemen maupun eksekutif, untuk bisa mengerem, lebih baik menyetop, ya kan? Melalui regulasi. Melalui regulasi bisa, kan begitu. Artinya gini, revisi, misalnya contoh kecil, Undang-Undang Sisdiknas ini kan masih dalam proses revisi, ya. Dan pembahasannya itu kan di-skip oleh DPR periode sekarang. DPR periode 2024-2029 nanti yang akan membahasnya. Ya saya harap partai-partai nanti di DPR, mungkin nggak semuanya, minimal mayoritas gitu kan, punya komitmen yang sama dengan kita-kita gitu loh. Agar liberalisasi pendidikan ini adalah sesuatu yang berbahaya kalau tidak direm gitu loh.
Artinya nanti ketika Undang-Undang Sisdiknas yang muncul hasil revisi ini terbit gitu kan, harusnya berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Jangan ada lagi itu nuansa-nuansa liberal di situ, ya kan? Jangan ada lagi amanat-amanat untuk menyetop support pendanaan dari pemerintah misalnya. Nah ini penting menurut saya. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, kita nggak tahu harus berharap pada siapa. Karena kalau misalnya kita katakan ada misalnya kita berharap ya ada unsur civil society, artinya aktor-aktor non state atau non parlementarian yang bisa berpengaruh terhadap liberalisasi ini, ya itu memang hanya melalui MK, gitu kan? Problemnya sampai sekarang saya tidak menemukan adanya gerakan civil society yang dia mau untuk menggugat perihal liberalisasi di undang-undang ini di MK. Yang ada waktu itu gugatan-gugatan ke MK itu terkait undang-undang Sisdiknas itu cuma status guru dan sebagainya yang saya tahu. Belum menyentuh soal liberalisasi. Gitu ya. Nah, sebetulnya kemenangan monumental itu bisa kita lihat dalam gugurnya undang-undang BHP ya. Itu pun uniknya gugatannya itu kan nggak menyentuh terkait liberalisasi juga. Tapi itu terkait dengan pemaksaan pemerintah agar semua satuan pendidikan tinggi menjadi BHP gitu. Makanya yayasan-yayasan swasta itu pada menggugat ke MK dan berhasil dibatalkanlah oleh MK undang-undang itu gitu kan. Nah, ini yang memang saya belum lihat pada undang-undang Sisdiknas. Artinya memang pilihan-pilihan ini ya terbatas ya. Pilihan melalui jalur parlementarian atau formal kenegaraan saya lihat ya hanya itu. Dibutuhkan komitmen dari partai-partai di DPR untuk menyetop ini atau minimal mengerem liberalisasi ini dengan melalui revisi undang-undang Sisdiknas gitu kan. Dan kalau melalui civil society ya itu melalui gugatan ke MK. Seperti itu. Ya mungkin nanti entahlah PMK atau kelompok Cipayung ya mungkin ya. Kita harapkan lah gitu ya. Seperti itu mungkin, Bung. Siap. Terakhir dong, Bung. Ya. Pesan untuk para korban liberalisasi pendidikan. Ngeri sekali bahasanya. Ya. Enggak apa-apa. Silakan, Bang. Ya, artinya ketika memang Anda sudah tidak terakomodir oleh sistem pendidikan yang ada yang memang semakin komersil, bukan berarti masa depan Anda menjadi tertutup. Oke. Apalagi sekarang era revolusi 4.0 ya, era digitalisasi. Banyak peluang-peluang yang sebetulnya bisa kita memperoleh penghidupan tanpa harus melalui jenjang pendidikan formal. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Oke, Bung. Sama-sama Bung Ketua. Terima kasih sudah hadir. Siap. Next time kita bahas apa lagi kayak gitu ya. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Bung. Oh, Siap. Terima kasih. Oke.